Bismillahirrahmanirrahim. Li ayyi syai'in kana al-Qur'anu al-Karimu a'dhamal mu'jizati. Sin soal li ayyi syai'in krono endi-endi suwiji-wiji kana ono apa al-Qur'anu al-Qur'an apa al-Qur'anu al-Qur'an al-Karimu kang mulya iku a'dhamal mu'jizati luwih agung-agunge pira-pira mukjizat Jadi ada pertanyaan, li ayyi syai'in kana al-Qur'anul Karim a'dhamal mu'jizat. Karena apa Al-Qur'an itu disebut sebagai mukjizat yang paling utama? Karena pada minggu kemarin kita dijelaskan tentang bagaimana i'tiqad kita ataupun keyakinan kita tentang Al-Qur'an. Ternyata di sana dijelaskan kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an itu termasuk mukjizat yang paling mulia dibandingkan dengan mukjizat yang lain, dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan kepada Nabi. Nah, sekarang kenapa Al-Qur'an itu disebut sebagai a'dhamal mu'jizat, disebut sebagai mukjizat yang paling utama, mukjizat yang paling agung? Maka jawabannya Jim jawab, innama kana angin pestine ono innama kana angin pestine ono apa al-Qur'anu al-Qur'an iku a'dhamal mu'jizati luwi agung-agunge pira-pira mukjizat apa oli kaunihi krono anane Al-Qur'an likaunihi krono anane Al-Qur'an ono iku ayatan dadi ayat atau dadi apa pertondo boleh akliyatan kang bangsa akal baqiyatan kang tetep madad dahri ing dalem lawase mongso tusyahadu mabni maf'ul tusyahadu kang den tingali apa ayat den tingali kullahinin ing dalem saben-saben mongso bi'ainil fikri kelawan peningal kang rupa pikiran sedangkan wasiwahu utawi sakliyane Al-Qur'an nyatane minal mu'jizati kang tetep saking pira-pira mukjizat iku wasiwahu iku ingqadot dadi entok dadi tutuk boleh atau dadi entek apa mukjizat habis hilang sirna bahasa Indonesianya bingqidai waqtiha kelawan enteke waktune mukjizat sehingga falam yabqa mengkora tetep minha saking mukjizat apa atharun labet ghairal khabari hale sakliyane cerita. Jadi kalau kita ditanya kenapa Al-Qur'an itu merupakan mukjizat
yang Allah berikan kepada nabinya yang paling mulia di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Mohon maaf, seperti yang Ustadz jelaskan minggu kemarin bahwa mukjizat itu bukan hanya Al-Quran, akan tetapi banyak sekali mukjizat atau keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi. Mulai dari Nabi Sulaiman dikasih mukjizat berupa apa? Berbicara dengan binatang. Ada lagi Nabi Isa alaihi salam dikasih mukjizat apa? Bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Ada lagi Nabi Musa alaihi salam dikasih juga mukjizat berupa apa? Membelah lautan dengan tongkatnya karena izin Allah. Nabi Muhammad sendiri itu banyak sekali yang Allah berikan mukjizat. Mulai dari beliau bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi mukjizat yang paling azam, mukjizat yang paling mulia itu adalah Al-Quran. Nah, alasannya ini likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan madad dahri. Ini jadi karena Al-Quran itu merupakan sesuatu bukti, sesuatu kenyataan yang bisa dilogikakan. Akliyatan itu maksudnya adalah sesuatu mujizat yang bisa dilogikakan. Apa buktinya bisa dilogikakan? Baqiyatan madad dahri, yang sehingga karena sesuai dengan logika manusia selamanya itu akan ada. Sekarang Al-Quran ada nggak? Artinya, mohon maaf, karena Al-Quran itu sebuah mukjizat yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad yang berupa akliyah, yang berupa logika, maka sampai sekarang Al-Quran terjaga, masih ada. Beda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Artinya kan nggak ada kan? Makanya di sini dijelaskan tusyahadu kullahinin bi'ainil fikri, akan terus bisa kita bisa kita lihat, akan terus bisa kita bahas dengan logika kita, bi'ainil fikri, dengan logika itu. Wasiwahu minal mu'jizat inqadat bin qada'i waqtiha. Akan tetapi mukjizat yang lain itu akan musnah, akan hilang dengan habis masanya. Ayo, ada enggak mukjizat yang sampai sekarang bisa dirasakan? Ada enggak? Coba kalian cari. Ada enggak mukjizat selain Al-Quran yang sampai sekarang bisa kita lihat, bisa kita temukan, dan bisa berdampak kepada kita? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Itu bukan mukjizat air Zam-Zam. Artinya enggak ada loh. Ini yang membuktikan bahwa Al-Quran itu mukjizat yang paling mulia di antara mukjizat yang lain pun. Makanya kalau selainnya inqadat bingqidai waqtiha falam yabqa minha atharun ghairal khabari. Tidak akan ada bekasnya kecuali cerita. Kita tahu ceritanya Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung, dengan hewan. Kita tahu ceritanya Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan. Kita tahu ceritanya Nabi Isa alaihi salam yang bisa menghidupkan orang yang sudah cerita. Tapi Al-Quran tidak hanya cerita. Sampai sekarang itu dibahas oleh banyak orang, dan sekarang masih kita rasakan mukjizat itu gitu loh. Ini yang pertama. Jadi kalau seandainya kalian ditanya kenapa Al-Quran itu dijadikan sebagai mukjizat yang paling mulia di antara mukjizat-mukjizat yang lain, ini jawabannya. Karena Al-Quran itu adalah ayatan, sebuah bukti yang masuk dalam logika kita. Karena masuk dengan logika kita, sehingga selamanya Al-Quran akan terjaga. Berbeda dengan mukjizat yang lain, begitu habis masanya maka mukjizatnya hilang. Tidak ada bekasnya kecuali cerita. Beda dengan Al-Quran yang sampai sekarang itu masih ada. Sampai kapan Al-Quran itu? Tulisan Al-Quran akan hilang ketika kiamat. Jadi kalau seandainya kiamat, malaikat sudah meniupkan trompet, sangkakalanya ditiup,
itu mushaf Al-Quran itu tulisannya hilang. Semuanya berbentuk kertas tanpa tulisan. Makanya hati-hati kalau ada Quran kalian yang hilang tulisannya, itu tanda-tanda mau kiamat tuh. Jadi itu alasannya. Wa wajhu ijazihi lan utawi olehe ngapesakene Al-Quran, lan utawi oleh ngapesakene Al-Quran, ngapesakene Al-Quran limau iku anahu teman setune Al-Quran, iku anahu teman setuhune Al-Quran iku balago tumeka apa Al-Quran, tumeka apa Al-Quran fil fasohati ing dalam fasohae, fasoha kefasihannya, wal balagotilan balagoe ila haddin maring wates kharaja kang metu apa had di maure kharaja kang metu apa had antauqil basyari saking kekuatane menungso, saking kekuatane utawa kemampuane padha, saking kemampuane menungso. Fa inna nabiyya karena teman sutune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tahadda nantang sapa Kanjeng Nabi, bihi kelawan Al-Quran al-araba, bihi kelawan apa jenenge gawe Al-Quran, bihi kelawan gawe Al-Quran nantang al-araba ing wong Arab, al-arba'a kang fasih lisani, fasih lisani, orang Arab yang memang balaghahnya, manteknya sudah luar biasa. Wahum hale utawi al-arabal arba iku afsahul umami luwi fasih umat, apane lisanan ucapane, wa audohuhum lan luwi pertelone umam, apane balagotan ilmu balagoe wa bayanan lan ilmu bayani, wa qad wasalu lan teman-teman temeko sapa al-arabal arba tumeka fi asrihi ing dalam zamane Kanjeng Nabi, tumeka fil balagati ing dalam ilmu balagoh utawa sastra, utawa ilmu sastra, wa faslil khitabilan ahli dawuh bintar sekali untuk berbicara. Ahli dawuh lihalin maring tingkah yuhayyiru kang nepungaken apa halin, masyaallah, yuhayyiru kang bingungaken apa halin, bingungaken al-ukula ing pira-pira akal, wa yudhisu lan apa jenenge tegese bingungaken apa halin, bingungaken al-albaba ing pira-pira akal, wa baqiyalan tetep sapa Kanjeng Nabi, fihim ing dalam arba
salah satan ing dalam telu wa isrina lan 20 wa isrina lan 20 apane aman tahune wa huwa utawi kanjeng nabi iku ya tahaddahum apa jenenge nantang sapa kanjeng nabi ing Arab, nantang sapa kanjeng nabi ing wong Arab mau bil Qur'ani kelawan gawe Al-Qur'an bil Qur'ani kelawan gawe Al-Qur'an a'dzama tahaddin kelawan luwi agung-agunge nantang a'dzama tahaddin kelawan luwi agung-agunge nantang wa yatasoddalan nyegah sapa kanjeng nabi kanjeng nabi nyegah litaqri'ihim maring nacate wong Arab Quraisy maring nacate wong Arab bihi kelawan Al-Qur'an wa itharati himamihim lan nangeaken pira-pira sejone wong Arab mau nangeaken sejone wong Arab lita'arudi krana apa jenenge lita'arudi krana ta'arud perlawanan atau madoni lita'arudi krana maduni utawa krana pertentangan lil mu'aradati maring persulayaan a'dhamata soddin kelawan luwi agung-agunge nyegah. Ini bukti yang kedua bahwa Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling mulia, mukjizat yang paling luar biasa daripada mukjizat-mukjizat yang lainnya. Selain tadi bahwa Al-Qur'an itu adalah sebuah bukti yang bisa dilogikakan, logis, ya, sehingga sampai sekarang masih ada, masih kita temukan dan masih bisa kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Al-Qur'an ini bisa melemahkan atau bisa membantah terhadap klaim-klaim orang kafir Quraisy yang menganggap bahwa Al-Qur'an itu adalah ciptaan Nabi. Al-Qur'an adalah ciptaan manusia. Sampai singkat cerita ketika Nabi dituduh bahwa Nabilah yang membuat Al-Qur'an, ternyata ketika ditantang oleh Nabi untuk membuat sesuatu yang mirip, sesuatu yang hampir mirip dengan Al-Qur'an, mereka tidak mampu. Padahal orang Arab itu dijelaskan di sini. Wa waju ijazihi annahu balagha fil fasahati wal balagha ila haddin kharaja an tauqil bashar. Ini ternyata Al-Qur'an, isi yang terkandung di dalam Al-Qur'an, bait-bait ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'an itu menyimpan ilmu sastra yang sangat luar biasa yang tidak mampu dijangkau oleh manusia. Maka di sini dijelaskan bahwa balaghah yang tersimpan, sastra yang tersimpan di dalam Al-Qur'an itu sudah tidak bisa dijangkau oleh manusia. Antauqil bashar, manusia tidak akan mampu menjangkau dengan logikanya sastra yang sebegitu indahnya di dalam Al-Qur'an. Di sini dijelaskan lagi, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahadda bihi al-arabal arba. Ini fakta realnya dalam sejarah. Nabi itu berkali-kali menantang orang Arab yang ahli sastra untuk membuat sesuatu yang mirip saja. Gak usah banyak-banyak 30 juz, bikin saja satu ayat atau satu surat yang paling pendek yang menyerupai dengan Al-Qur'an. Mereka angkat tangan. Bukan mereka goblok dalam sastra, pinter. Bahkan di sini diklaim ini, wahum afsahul umami lisanan. Orang Arab itu diakui orang yang fasih
dalam bidang lisan dan sastranya lah kalau dalam sekarangnya. Itu diakui orang Arab itu. Wa audahum balaghah, dan mereka adalah orang yang pinter dalam ahli balaghah. Wa bayanan, dan ilmu bayan, balagonya luar biasa diakui, manteknya luar biasa diakui, ilmu bayannya diakui luar biasa. Dan memang pada zamannya belum ada yang menandingi orang-orang Arab tentang keahlian sastra Arabnya. Tapi ketika ditantang oleh Kanjeng Nabi membuat Al-Quran, mereka tidak mampu. Sebenarnya mereka mengakui bahwa Al-Quran itu tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Mereka mengakui, cuma karena orang kafir Quraisy itu orang yang keras kepala, tidak mau mengakui, akhirnya mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Sihir. Sebenarnya dalam hati mereka, dalam hati kecil mereka, mereka sadar bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia. Buktinya mereka tidak mampu membuat kok. Dijelaskan lagi, wa yudhisu al-albab wa baqiya fihim salasatan wa isrina aman. Kanjeng Nabi itu bersama orang-orang Arab itu selama 23 tahun. Dan Kanjeng Nabi paham betul bahwa orang Arab yang ahli sastra itu sangat luar biasa kecerdasannya dalam bidang sastra. Suruh bikin puisi itu luar biasa. Karena zamannya dulu Kanjeng Nabi, ini sedikit cerita bahwa Allah memberikan kesaktian, kalau zaman sekarang ini memberikan mukjizat kepada nabinya itu melihat kondisi. Artinya disesuaikan. Nabi Muhammad itu pada zamannya dulu itu orang gemar, orang yang diagungkan, orang yang dimuliakan. Waktu zaman itu kafir Quraisy bukan orang yang kaya. Orang kaya itu nomor 3 dimuliakannya. Yang pertama adalah orang yang pintar sastra. Kalau sudah jadi pujangga itu nomor 1 di sana. Waktu zamannya Kanjeng Nabi. Makanya Allah memberikan mukjizat kepada Kanjeng Nabi berupa Al-Quran. Apa tujuannya? Mengapeskan, mementahkan hujah-hujah mereka dengan memberikan sesuatu yang mereka tidak mampu membikinnya walaupun mereka ahli dalam bidangnya. Al-Quran itu gitu loh. Jari Kanjeng Nabi ini, Kanjeng Nabi mengakui sendiri, katanya Kanjeng Nabi, saya itu hidup selama 23 tahun dengan orang-orang Arab. Wahua ini yatahaddahum bil Quran. Saya nantang 23 tahun itu. Yang katanya Al-Quran ciptaan manusia, Kanjeng Nabi tantang itu orang-orang kafir Quraisy, orang yang ahli dalam bidang sastra, suruh bikin Al-Quran tapi tidak mampu sampai sekarang. Akhirnya pun wa yatasodda litaqri'ihim bihi wa itharati himamihim lita'arrudi, karena mereka menentang Al-Quran dengan terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran itu ciptaan orang, sihir yang dibuat oleh Muhammad. Begitu ditentang, faktanya, kenyataannya mereka tidak mampu. Itu yang menjadi alasan kedua Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat yang paling mulia. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di maure fataratan mengkoin dalam ambalan sewiji yatlu bunyu pri sapa Kanjeng Nabi, yatlu bunyu pri sapa Kanjeng Nabi minhum saking Arab al ityana ing nekaaken, ini al ityana ing nekaaken, membuat, ditantang oleh Kanjeng Nabi, silakan buat bimisli suratin minal Quran, bimisli suratin kelawan sepadane sewiji surat, kelawan sepadane sewiji surat minal Qur'ani kang tetap saking Al-Qur'an. Gawe ae wis gak usah surat panjang Al-Baqarah, Ali Imran, wis bikin surat yang paling pendek saja. Tapi akhirnya wa ayyasta'inu di maure wa ayyasta'inu lan yento jaluk tulung sapa wong Arab. Wa ayyasta'inu wis gak usah sendirian, kumpulkan orang-orang Arab yang pandai syair,
kumpulkan orang Arab yang pandai balaghah, mantek, ilmu bayannya pinter, kumpulkan jadi satu, suruh patungan buat sesuatu yang menyamai Al-Quran. Ampun di maure. Biman kelawan wong sauhu kang karep sapa Arab ingman, atau kang ngarepaken sapa Arab ingman, minal ingsi nyatane, masyaallah, minal ingsi nyatane menungso, wal janilan bahjin. Wis nek kadung gak kuat wong, gak mampu orang-orang, wis ajakan bolo-bolo musing teko jin niku lho. Diajak ayo bersekutu buat tandingan bikin Al-Quran, gak mampu. Wataratan lan ing dalam ambalan kang weneh, yasimu ngecap utawa ngarani sapa Kanjeng Nabi, ngecap utawa ngarani sapa Kanjeng Nabi hum ing Arab bil ajzi kelawan apes, andalika saking mangkono itian, ilahirihi wa adami kudratihim lan ora onone kuwasane Arab, wa adami kudratihim lan ora onone kuasane wong Arab ala suluki tilkal masaliki ingatase ngambah mangkono pira-pira jalan, jenenge dalan, ingatase ngambah mangkono pira-pira dalan. Wahum utawi Arab iku dawun nufusi pira-pira wong kang duweni awak, al abiyati kang bangkang, wateknya orang Arab itu keras kepala, wangkot kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa kitabnya mbangkang. Wa ahlul hamiyatilan ahli panas atine, panasan wong Arab iku jadi panas-panasi. Temennya beli Mercy, dia beli helikopter, itu wong Arab jahiliyah. Endi maure wa alul hamiyatilan ahli panas atine, wal asobiyatilan semangat. Fa ajazu mongko apes sapa Arab, andalika saking mangkono ityan, an akhirihim saking akhire wong Arab. Wa taraku lan podo ninggal sapa wong Arab al mu'aradata ing melawani Kanjeng Nabi, melawani Kanjeng Nabi bil kalami kelawan omongan, ilal mu'aradati bil kalami kelawan omongan, ilal mu'aradati maring merlawani, bil husami kelawan landepe pedang, ini loh. Orang Arab itu wataknya begitu. Jadi di sini dijelaskan ketika mereka mengakui karena tidak bisa memberikan tantangan yang dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi berupa membikin satu ayat Al-Quran, karena mereka dijelaskan di sini bahwa orang Arab itu adalah ahlil hamiyah, orang yang panasan, orang yang al-abiyah, bangkang, keras kepala, orang yang semangatnya menggebu-gebu,
dan mereka tidak mampu, fa'ajazu an dzalika, tidak mampu, an akhirihim, sampai orang yang paling pinter nggak ada yang mampu. Maka akhirnya wataraku, mereka merasa kalah. Orang keras, orang yang wataknya keras, tidak mau mengalah, itu ketika merasa kalah dengan satu metode, maka dia cari metode yang lain. Kafir Quraisy begitu, merasa kalah tantangan Kanjeng Nabi untuk membuat Al-Quran, mereka meninggalkan itu dan beralih apa? Memusuhi Al-Quran dengan menggunakan pedang. Ya begitu itu. Masya Allah. Itu wataknya orang Arab kafir Quraisy ya. Akhirnya tidak mampu mereka melawan Kanjeng Nabi, tidak mampu dengan lisannya, akhirnya berganti melawan Kanjeng Nabi dengan pedang. Wa adalulan ngali sapa wong Arab, wa adalulan padha ngali sapa wong Arab, wa adalulan padha ngali sapa wong Arab, anil muqabalati saking bandingi, anil muqabalati saking bandingi, bil lisani kelawan lisan, bil lisani kelawan lisan, ilal muqabalati maring bandingi, bisinani kelawan piro-piro tombak, kelawan piro-piro tombak. Ya sudah kayak gitu. Kalah dia berdebat, maka dia hunuskan pedang. Kalah dia membuat sesuatu, maka dia keluarkan tombak. Akhirnya Kanjeng Nabi diperangi begitu, dan gak mau kalah memang. Wahai suaja zalan ing dalam sekerine apes, wahai suaja zalan ing dalam sekerine apes, sopo arabu dalikal asri, sopo arabu dalikal asri, wong arabe mangkono mongso, wong arabe mangkono mongso, paman dimaure paman mengko utawi sapane wong. Wis, orang Arab zaman itu pada saat itu tidak ada yang mampu untuk menandingi Al-Quran dan menerima tantangan Kanjeng Nabi. Itu diantara apa tadi? Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat yang paling mulia, mukjizat yang paling agung diantara mukjizat yang lainnya. Itu kalau bisa disimpulkan, berarti alasannya kenapa Al-Quran dikategorikan sebagai mukjizat yang paling mulia diantara mukjizat-mukjizat yang lain. Yang pertama apa tadi? Karena Al-Quran itu merupakan ayat yang mampu dilogikakan, ya, bukan hayalan, tapi bisa untuk dibuktikan. Apa buktinya? Cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran ternyata kenyataan semua. Ada cerita bahwa laut nanti akan terpisah menjadi dua, mana laut yang asin, mana laut yang ternyata sekarang sudah ada kan buktinya. Cerita bahwa di dalam Al-Quran itu ada sungai yang mengalir di bawah laut, sekarang ada, banyak ditemukan. Artinya semuanya itu mampu untuk dilogikakan. Makanya Al-Quran sampai sekarang masih tetap abadi, tidak bisa hilang. Bukan hanya bentuk Al-Qurannya, tapi ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya tidak pernah terbantahkan. Itu sebabnya Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat yang paling mulia. Yang kedua, klaim orang-orang Arab pada saat itu kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan manusia, itu tidak terbukti. Kenapa? Karena ketika ditantang oleh Kanjeng Nabi selama berapa tadi? 23 tahun lamanya Kanjeng Nabi apa istilahnya menantang orang-orang kafir Quraisy yang ahli ilmu balaghah, ahli ilmu mantek, bahkan disuruh mencari orang ataupun jin yang mampu membuat tandingan Al-Quran. Mereka tidak mampu. Artinya ini memang benar-benar mukjizat, bukan buatan manusia, tapi memang kalamullah ataupun firman Allah. Itu dua alasan yang menyebabkan Al-Quran menjadi mukjizat yang paling mulia. Paham ya? Pun faman mengko utawi sapane wong siwaum kang saliyane Arab iku yakun ono sapa man, ono iku ajaza luwi apes, ono iku ajaza luwi apes, ono iku ajaza luwi apes fi hadzal amri ing dalam iki perkara, fi hadzal amri ing dalam iki perkara. Waqad madolan teman-teman wis liwat,
Waqad madolan teman-teman wis liwat ilal ana ing dalem ilal ana maring saiki ilal ana maring saiki ilal ana maring saiki apa aksaru perkara kang luwih akeh apa aksaru perkara kang luwih akeh min alfin saking 1000 min alfin saking 1000 wa salasamiatin lan 300 wa salasamiati amin lan 300 tahun lan 300 tahun walam yujad lan ora den temu walam yujad lan ora den temu sapa hadun wong sewiji sapa hadun wong sewiji sapa hadun wong sewiji minal bulaghai saking pira-pira ahli balagha minal bulaghai saking pira-pira ahli balagha ila wa huwa angin hale utawi ahad ila wa huwa angin hale utawi ahad iku muslimun muslim utawa pasrah iku muslimun wong kang pasrah iku muslimun wong kang pasrah au dustislamin utawa wong kang duweni nyerah utawa wong kang duweni sifat nyerah utawa wong kang duweni sifat nyerah Fadala mengko nuduhaken apa fadala mengko nuduhaken apa ajaza fi hadal amri fadala mengko nuduhaken apa ajaza fi hadal amri ala annahu ing atase temen setune Al-Qur'an ala annahu ing atase temen setune Al-Qur'an iku laisa ora ana apa Al-Qur'an iku laisa ora ana apa Al-Qur'an ora ana iku min kalamil basyari ora ana iku min kalamil basyari saking gunemane menungso ana iku min kalamil basyari saking gunemane menungso ini loh masyaallah sampai sekarang waqad madu ilal an sampai sekarang yang jaraknya dari ceritanya tadi ceritanya kisahnya Kanjeng Nabi pas mengancam orang-orang kafir Quraisy sampai masanya ke musannif itu lebih dari alfin 1000 wa salasamiatin 300 amin 1300 tahun walam yujad ahadun minal bulagha dan tidak ada satupun ditemukan dari orang-orang yang ahli sastra bisa ulangi lagi belum ditemukan satupun orang yang ahli sastra di seluruh dunia ketika membahas Al-Quran ila wa huwa muslimun dia akan menyerah kalau tidak menyerah audus tislamin atau dia malah masuk Islam banyak ceritanya nah oleh karena itu fadalla ala annahu laisa min kalamil bashar sepakat karena memang seluruh dunia sampai sekarang tidak ada yang mampu menandingi membuat sesuatu yang menyerupai Al-Quran pun maka kita sepakati ulama sepakati bahwa Al-Quran adalah laisa min kalamil bashar Al-Quran bukanlah omongan Al-Quran bukanlah ucapan dari manusia terus apa bal huwa balik utawi Al-Quran bal huwa balik utawi Al-Quran iku kalamul khaliqi iku kalamul khaliqi dawe zat kang nyiptaaken makhluk dawe zat kang nyiptaaken makhluk kalamul khaliqi iku kalamul khaliqi dawe zat kang nyiptaaken makhluk al kuwa kang kuat wal qudara kalamul khaliqi wal qudari lan kang kuwasa wal qudari lan kang kuwasa anzala nurunaken sapa al khaliq anzala nurunaken sapa al khaliq hu ing Al-Qur'an anzala nurunaken sapa al khaliq hu ing Al-Qur'an tasdikon krana beneraken li rasulihi maring utusane Allah
li rasulihi maring utusane Allah wa tahqiqan lan nyataaken wa tahqiqan lan nyataaken wa tahqiqan lan nyataaken lima kulihi maring dawe rasul lima kulihi maring dawe rasul wa hadal wajhu utawi iki arah wa hadal wajhu utawi iki arah wahdahu hale ijene wahdahu hale ijene hadal wajhu hale ijene hadal wajhu iku kafin kang nyukupi fil ijazi ing dalam olehe ngapesakene Al-Qur'an gitu loh. Fil ijazi ing dalam olehe ngapesakene Al-Qur'an. Wa qadin dhamma lan teman-teman dadi runtut lan teman-teman dadi runtut berurutan di hadal wajhi maring iki maring iki arah-arah maring iki arah-arah opo sing dadi runtut opo aujuhun pira-pira wajah bener opo aujuhun pira-pira wajah ahaduha utawi salah sewine aujuh ahaduha utawi salah sewijine aujuh ahaduha utawi salah sewijine aujuh iku ikhbaruhu olehe awe kabare Al-Qur'an iku ikhbaruhu olehe awe kabare Al-Qur'an an umurin saking pira-pira perkara an umurin saking pira-pira perkara mughayyabatin mughayyabatin kang den samaraken doharot kang pertelo opo doharot kang pertelo opo umur doharot kang pertelo opo umur kama koyo perkara akhbaro kang awe kabar apa Al-Qur'an ing ma akhbaro kang awe kabar apa Al-Qur'an ing ma saniha utawi kang kampindone auja saniha utawi kang kaping pindone auja iku annahu temen setune Al-Qur'an iku annahu temen setune Al-Qur'an iku pun jadi atas cerita di atas bahwa tidak mampunya orang sampai zaman sekarang yang ahli sastra untuk membandingi ataupun membuat sesuatu yang sama dengan Al-Qur'an karena tidak mampunya, maka ini sudah menjadi bukti konkret bahwa apa tadi Al-Qur'an bukanlah kalam dari manusia, bukan perkataan, bukan ciptaan dari manusia, bahkan bal huwa kalamul khaliq, bahkan Al-Qur'an merupakan dauh-dauh firman-firman dari Allah yang menciptakan makhluk. Al-Qur'an, apa tujuannya Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad? Anzalahu tasdiqan li rasulihi, awas, wa tahqiqan limaqulihi. Perhatikan, tujuan Allah menurunkan mukjizat berupa Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama adalah tasdiqan, membenarkan kerasulannya Nabi, bahwa Nabi itu benar utusan Allah. Apa buktinya? Karena ada Al-Qur'an yang merupakan dauhnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, tahqiqan limaqulihi, membenarkan terhadap ucapannya Rasul. Dengan adanya Al-Qur'an itu membenarkan apa-apa yang dikerjakan, apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang diucapkan, apa-apa yang diikrarkan oleh Kanjeng Nabi. Makanya semuanya fi'lunnya Kanjeng Nabi, qaulunnya Kanjeng Nabi, apalagi ahwalnya Kanjeng Nabi itu merupakan kesunahan yang ketika kita lakukan maka mendapatkan pahala. Paham ya? Itu alasannya, ataupun apa namanya? Alasan Allah
menurunkan Al-Quran sebagai mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pun akhirnya waqadin dhamma li hadzal waji aujuhun, maka dari sini ada beberapa kesimpulan, ada beberapa sesuatu yang bisa kita pahami. Yang pertama, ahaduha ikhbaruhu an umurin mughayyabatin dhaharat kama akhbara. Ini salah satu daripada kabar berita itu adalah, atau salah satu dari kesimpulan itu adalah ikhbaruhu an umurin mughayyabatin dhaharat kama akhbara. Nah, ini ternyata Al-Quran itu memberikan kabar, memberikan berita an umurin dari sesuatu mughayyabatin yang samar, doharot kama akhbaro, akan tetapi kesamaran itu pelan-pelan terungkap dan benar adanya. Paham maksudnya Ustaz? Kayak yang tadi dicontohkan. Kalau orang yang tidak beriman dengan Al-Quran menganggap bahwa Al-Quran itu ceritanya fiktif, cerita-cerita yang ada di Al-Quran itu ngarang, karena dia tidak iman dengan Al-Quran. Tapi bagi orang yang beriman dan mempunyai wawasan logika yang sangat luas, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena semua yang ada diungkapkan di dalam Al-Quran itu dapat dilogikakan dan kebenarannya akan terbukti. Al-Quran menjelaskan ada sungai di bawah laut. Ini kan, wah, kayaknya nggak mungkin deh. Ternyata para ilmuwan menemukan kan, ada aliran sungai yang ada di dalam laut. Kalian lihat itu, banyak sekali itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saniha utawi kaping pindone umur. Saniha utawi Masya Allah. Saniha utawi kang kaping pindone auju. Iku anau teman satuna Al-Quran. Iku anau teman satuna Al-Quran iku la yamulluhu. Iku la yamulluhu orang rasa bosen. Apa sam'u ngrunguaken. Apa sam'u ngrunguaken mahma taqarrara ing dalam nalikane den wulan walini apa Al-Quran. Den wulan walini Al-Quran. Masya Allah. Jadi yang pertama tadi, sesuatu yang kelihatannya gaib, sesuatu yang kelihatannya tidak nampak akan terbukti nampak adanya, akan terbukti kebenarannya. Yang kedua, Al-Quran itu kalau kita simpulkan bahwa Masya Allah, annahu la yamallu sam'u maha taqarrara. Al-Quran itu kita tidak akan sama sekali bosan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran walaupun berulang-ulang. Saliswa utawi kang kaping telune aujuh. Saliswa utawi kang kaping telune aujuh. Iku jamuhu oleh ngumpulaken Al-Quran. Iku jamu oleh ngumpulaken Al-Quran. Iku jamuhu oleh ngumpulaken Al-Quran li ulumin maring pira-pira ilmu. Li ulumin maring pira-pira ilmu. Lam takun kang ora ana apa ulum. Lam takun kang ora ana apa ulum, ana ora ana iku maujudatan. Maujud iku maujudatan maujud indal Arabi. Ing dalam sandinge wong Arab. Indal Arabi ing dalam sandinge wong Arab wal ajamilan wong yo liyane Arab ajam. Wal ajamilan wong liyane Arab utawa ajam. Rabiuha utawi kang kaping papate. Rabiuha utawi kang kaping papate aujuh iku ambauhu. Iku ambauhu olehe nyeritaken Al-Qur'an. Oleh nyeritaken Al-Qur'an nyeritaken anil waqa'i. Anil waqa'i saking pira-pira kejadian. Saking pira-pira kejadian. Saking pira-pira kejadian al-khaliyati kang wis kelewat. Al-khaliyati kang wis kelewat. Wa ahwalil umamilan pira-pira tingkae. La wa ahwalil umamilan pira-pira tingkae. Pira-pira umat. Wal halu hale utawi tingkae. Wal halu hale utawi tingkae iku anaman temen satune wong unzila kang den turunaken apa Al-Qur'an. Unzila kang den turunaken apa Al-Qur'an alaihi ngatasé man
alaihi salatu wassalam iku kana ono sapa man ono iku ummiyan wong kang ummi iku ummiyan wong kang ummi iku ummiyan wong ummi layak tubuh. Nah ini malah layak tubuh tegese ora bisa nulis sapa Kanjeng Nabi, ora bisa nulis sapa Kanjeng Nabi, walayak qraulan ora bisa maca sapa Kanjeng Nabi, walayak qraulan ora bisa maca sapa Kanjeng Nabi. Awas digaris bawahi, maksudnya Kanjeng Nabi tidak bisa baca menulis itu bukan berarti Kanjeng Nabi enggak iso popo ngono lho. Tapi ini merupakan suatu keistimewaan Kanjeng Nabi gitu. Listi genaihi krono sumugie man andalika saking mangkono layak tubuh ila akhirihi andalika saking mangkono layak tubuh ila akhiri bil wahyi kelawan wahyu waliyakunalan supaya ono apa wajhul ijazi dalane oleh ngapesakene Al-Qur'an bil qabuli kelawan den trimo iku ahrul wi patut al mabasu rabi'ah wallahu alam bisawab. Dah kesimpulannya ada 4 sesuatu yang bisa kita ambil lewat cerita ini, lewat mukjizat Al-Qur'an. Yang pertama apa tadi? Bahwa ada sesuatu yang dikabarkan oleh Al-Qur'an yang gaib akan tetapi kebuktiannya ada. Yang kedua, tidak akan pernah bosan mendengar Al-Qur'an. Yang ketiga, ternyata Al-Qur'an itu mengumpulkan semua ilmu, ya, semua ilmu dan semua bisa dipahami oleh orang Arab ataupun orang ajam. Yang keempat, yang terakhir, ternyata Al-Qur'an itu mengandung kisah-kisah yang ada pada zaman dulu ataupun kisah-kisah yang akan ada pada zaman yang belum kita lewati. Artinya komplit, semua kejadian ada. Itu kesimpulannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim.